saja kita undang Mr. Nothing Impossible, Bapak Chandra Putra Negara. Selamat malam saudara IMC, luar biasa ya. Jadi malam hari ini suasana liburan, saya sendiri juga ada di Bali, lagi suasana liburan. Happy holiday semuanya. Dan bagi yang berumat Kristiani, beragama Kristen dan Katolik, untuk semua sahabat semuanya, 2 hari lagi selamat merayakan hari Natal ya. Dan ini khususnya di Manado, hari ini juga pasti semuanya lagi sibuk merayakan hari Natal. Semoga sukses ya, meskipun tahun ini berat, tetapi kita life has to go on. Hidup harus terus berlangsung. Oke, saya hari ini nggak akan cerita berat-berat, karena ini suasana liburan. Saya cuma pengen sedikit bercanda aja tentang postingan saya kemarin di Instagram, yang bercerita tentang profesi saya ini yang receh gitu. Jadi belakangan kita juga tahu sebetulnya kita lagi rame bicara soal fake mentor dan real mentor ya. Jadi fake mentor itu sebetulnya udah pernah dibahas oleh Robert Kiyosaki. Jadi fake mentor itu adalah fake rich, kayanya palsu, kemudian fake asset, asetnya pun juga palsu, jadi punya mobil yang dipamerin di sosial media, tapi ternyata ujung-ujungnya bukan mobilnya dia. Nah, kemudian punya rumah, ngakunya besar, tapi ujung-ujungnya ternyata rumah itu cuma rumah sewa. Ya, kemudian juga setelah cek lagi, ternyata ujung-ujungnya semuanya fake. Nah, di dunia sosial media sekarang juga tidak luput dari yang namanya fake mentor. Dan itu sudah sering terjadi di seluruh dunia, bahkan bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Kita tahu di dunia Instagram, itu kalau semua pria pasti hampir tahu, seorang yang sangat heboh bernama Dan Bilzerian. Dan Bilzerian itu adalah seorang influencer. Dia ngaku pemain poker, dia ngaku begini begitu. Ya, ternyata setelah dicek usahanya bodong semua. Ya, jadi tapi dia sudah terlanjur menginfluence begitu banyak orang. Kontennya juga kontroversial, memamerkan tembak ya, memamerkan tembak itu kan artinya kekuasaan ya. Memamerkan wanita-wanita seksi di kontennya. Nah, itu kalau di Amerika memang stylenya begitu. Kalau stylenya itu di Indonesia bisa dihujat orang. Tapi kalau di Indonesia memamerkan jam tangan mewah, mobil mewah itu udah biasa. Nah, di Amerika kayak gitu itu udah nggak terlalu mempan. Karena nggak semua orang bisa lakukan itu. Nah, ternyata usut punya usut, belakangan ini ada seseorang yang mengusut, ternyata dia adalah seorang fake mentor. Nah, sekarang di sosial media, kita juga di Indonesia juga tidak terlepas banyak sekali fake mentor. Fake mentor tuh ciri-cirinya dia ngajak orang untuk sukses, ya, ngajak orang untuk berhasil. Pola-polanya mirip seperti yang sudah kita ajarkan. Jadi peniru Success Before 30 itu banyak. Gitu. Cuman saya kemarin postingan saya di Instagram itu sebenarnya postingan yang penuh dengan unsur sindiran. Ya, sindiran itu bukan saya tujukan pada satu orang oknum yang sekarang lagi viral di Indonesia, tidak. Tapi sindiran itu untuk semua orang yang melakukan hal yang sama. Kenapa saya memposting diri saya memakai Nates? Ya, saya posting Nates. Saya kemarin baru saja menginap di salah satu hotel dengan cottage yang harganya cukup premium di Bali. Saya cuma ingin menunjukkan bahwa hanya dengan jual Nates kita bisa menikmati yang namanya financial freedom. Kita bisa menikmati yang hasil yang sangat luar biasa. Tetapi tidak banyak orang paham bahwa kenapa saya pilih Nates, kenapa kok nggak KK Life Force, kenapa kok nggak produk KK yang lain, Medigel atau Lesafon. Karena gini, saya ini seorang pria. Ya, psikologis pria adalah
kalau pegang pembalut wanita itu kan risih. Betul ya? Nah, ini psikologis pria. Sama seperti wanita, saya suruh Anda promosi kondom contohnya. Ini penontonnya 17 tahun ke atas semua ya. Saya suruh wanita itu pegang kondom, terus Anda promosi jualan kondom. Itu sesuatu yang merusak harga diri. Nah, begitu juga pria. Nah, pengikut Success Before 30 itu mostly 70% itu pria. Tapi Anda jangan salah, ya. Anda jangan salah, justru kenapa saya mau posting pembalut. Kalau wanita sih mungkin biasa aja, tapi kalau cowok merasa risih banget gitu. Nah, pertanyaan saya sekarang satu, banyak cowok itu gengsi, malu jualan nates. Ya, tapi kalau lihat jam tangan mewah, mobil mewah, panas langsung bagi seorang pria gitu. Keren gitu. Tapi pria itu kadang lupa dari mana Anda itu bisa beli mobil mewah dan rumah mewah. Anda bisa hari ini jangan terlalu halu lah. Seringkali Anda itu terlalu halusinasi. Dibayang-bayang, wah rumah mewah, mobil mewah, melihat kontennya orang, wah kemudian pamer dengan kemewahan. Anda itu saya tahu, pengen sekali hidup yang namanya mewah. Tapi pertanyaannya sekarang satu, Anda angan-angan, membayar cicilan motor bulan depan aja masih susah. Ya kan? Untuk menafkahi diri sendiri, nggak minta duit orang tua aja, itu masih menjadi satu tantangan. Kok Anda hari ini kepengen cerita rumah mewah, mobil mewah? Please deh, dewasa dikit. Nah, kenapa postingan saya kemarin itu sengaja saya itu bukan tujuannya menyerang siapapun. Karena anak zaman sekarang, khususnya pengikut Success Before 30, mudah sekali termakan oleh rayuan mobil mewah, rumah mewah, dan jualan yang keren-keren. Ngaku punya bisnis pertambangan. Keren kan? Ngaku punya bisnis perkebunan. Kan gampang kok ngomong. Kenapa kok pertambangan, perkebunan? Karena itu identik Indonesia banget. Ya, mining contohnya pertambangan. Perkebunan contohnya, punya perkebunan sawit. Wah, kenapa? Karena industri-industri itu yang masuk 10 top terbesar di Indonesia. Ya, atau saya sengaja sindir gitu loh. Wah, bisnis otomotif, punya pabrik ini, keren banget kayaknya. Tapi sekali lagi, Anda mau ngaku apapun di sosial media, itu mencitrakan diri Anda gitu. Ya kan? Bukan mencitrakan fakta yang sesungguhnya. Karena sekarang orang bebas menulis apapun di sosial media. Nah, bedanya fake mentor itu di sini. Ketika Anda diteliti, ditelusuri usaha Anda, ternyata ujung-ujungnya bodong. Ternyata ujung-ujungnya nggak jelas, sehingga Anda berhasil menarik pengikut sedemikian banyak yang ujung-ujungnya merugikan. Nah, sedangkan beda dengan konten Success Before 30. Kami hari ini apa yang kami tulis, itu memang faktanya demikian. Kami keliling dunia, memang faktanya demikian. Kami keliling 5 benua, memang faktanya demikian. Kami diundang jadi motivator partai besar, memang faktanya demikian. Kami diundang sebagai motivatornya PLN, memang faktanya begini. Saya kemarin belum nulis lagi. Saya diundang sebagai pembicara di Bank Indonesia. Memang faktanya demikian. Pertanyaan saya gini loh ya. Emang kelas-kelas kayak Bank Indonesia, sekelas kayak Partai Nasdem, sekelas kayak BUMN kayak PLN, itu emang mau mengundang fake mentor? Ya kan? Nah, fake mentor tuh cuma bisa membohongi atau membujuk pelaku-pelaku pemula yang mana mereka itu terbuai oleh kata-kata janji-janji manis yang ada di sosial media dan akhirnya melihat orang itu jadi keren, menilai kekayaan seorang dari apa yang terlihat aja, ya kan? Nah, jadi saya paling gak suka ya banyak sekali pelaku orang itu di industri entah itu. Nah, itu ciri-cirinya gini, fake mentor itu yang selalu dipakai itu orang-orang yang bergerak di bidang money game biasanya. Atau ya, saya juga kurang tahu, ada juga beberapa leader yang di industri asuransi, khususnya anak muda yang melakukan hal yang sama. Jadi pamer jam tangan mewah, kemudian pamer mobil. Aduh, pokoknya gini ya. Nah, pertanyaan saya sekarang satu. Saya bisa aja sih pamer gitu ya. Ini sekarang kan di belakang ini kan saya tinggal di salah satu hotel yang berbintang di
Bali. Hotel ini kebetulan saya salah satu pemiliknya. Saya bisa ngaku gitu loh. Oh ini saya hari ini punya aset di sini. Tapi pertanyaan saya nggak bisa gitu loh, suruh ngaku kayak gitu. Oke deh, kalau saya lebih baik ngaku, ini adalah hotel milik saya. Kalau ditanya, Pak Chandra usahanya apa? Saya cuma jual pembalut. Saya cuma jualan nates. Nah gitu loh. Bahkan saya juga menjadi pemilik bersama 2 orang mitra saya ini. Salah satu mitra saya adalah Royal Crown Star Director Bapak Vito Haris, dan salah satu Crown Star Director Bapak Ishak Sucipto dan Dr. Angelin. Itu 2 orang mitra saya juga punya sebagai pemegang saham juga di hotel ini. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah saya hari ini lantas mau memamerkan, oh ini kekayaan saya, ini aset saya. Hari ini, please deh, ya itu bukan style gue banget gitu. Karena saya percaya hari ini yang jauh lebih tajir dari kita, jauh lebih kaya raya dari kita, itu banyak. Dan mereka tidak hidup di sosial media. Gitu. Kenapa hari ini saya nggak mau memamerkan aset saya dan kekayaan saya? Kalau saya mau itu saya bisa. Karena orang hari ini join di komunitas Yes bukan karena kualitas produknya. Nah, produk yang kami tawarkan di komunitas Yes adalah satu, pendidikan. Kami menawarkan edukasi yang berkelas. Kami menawarkan edukasi yang sederhana, yang semua Anda lihat di konten Success Before 30, dari edukasi finansial, edukasi menabung, edukasi pengembangan diri, edukasi motivasi, narasumber yang baik, dan semuanya free. Ya, saya tidak buka seminar apapun. Saya tidak pernah menarik Rp1 pun so far saat ini ya kepada pengikut atau subscriber saya. Orang kalau fake mentor ngomongin orang ini orang blow on gitu. Nah, tapi if you want to be like me, kalau Anda kepingin hari ini pengen mencapai kebebasan finansial seperti yang saya rasakan, hidup dari passive income, satu aja, ya kan? Harus punya real asset, harus punya real business, gitu. Harus punya usaha yang jelas, harus punya aset yang jelas. Nah, salah satu usaha yang jelas itu harus produknya jelas, kantornya jelas, gitu loh. Kantornya jelas. Kalau di Manado itu gede itu kantornya. Semua orang kalau di Manado, saya sebut aja misalkan di kawasan Marina gitu. Saya rasa semua orang Manado juga pasti tahu gitu. Itu cuma salah satu kantor cabang kami, dan kami punya kantor cabang banyak sekali. Dan kembali lagi gitu loh, kami hari ini nggak cuma semata-mata memamerkan itu, tapi kami ingin menawarkan, karena masih banyak yang bisa ditawarkan kepada masyarakat kita. Nggak cuma semata-mata pamer harta kekayaan, nggak cuma semata-mata pamer mobil mewah, rumah mewah, jam tangan mewah. No, karena kami akan cuma menarik orang-orang yang menurut saya anak-anak muda yang nggak mau kerja, yang halu gitu. Kenapa kami nggak mau menceritakan, memamerkan, menarik anak-anak muda yang halu menurut saya. Nah, daripada saya menarik anak-anak muda yang halu, lebih baik saya menarik anak-anak muda yang mau kerja keras. Anda nggak punya modal, nggak masalah. Modal Anda minim, nggak masalah. Tapi Anda mau merubah nasib, dan Anda mau kerja keras. Nah, itu yang kami mau. Salah satunya menjadi reseller di komunitas Yes. Kalau Anda menjadi reseller di perusahaan kami, meskipun kemungkinan berhasil itu semuanya kembali pada Anda, nggak ada jaminan 100% sukses. Sama kayak Anda ke dokter. Dok, saya ke dokter ini pasti sembuh nggak, dok? Kalau dokter ngomong 100% saya garansi sembuh, itu izin ID-nya bisa dicabut. Dokter pun tidak boleh menjanjikan sesuatu. Dokter itu cuma bisa memberikan arahan, membuka resep yang terbaik, tapi semua kepulang pada Anda. Ya, nah sama juga. Ada anak-anak muda yang halu itu tanya sama saya, Pak, apakah jaminan saya di komunitas Yes ini saya bakal sukses? Hey, kalau Anda minta sukses, itu bukan di tangan komunitas Yes. Kalau Anda mau sukses, itu jaminannya di dirimu sendiri. Kami cuma memberikan fasilitas terbaik, kami cuma memberikan produk terbaik, kami cuma memberikan pendidik terbaik, kami cuma memberikan mentor terbaik, tapi ujung-ujungnya adalah di dirimu sendiri. Kamu hari ini mau nggak berusaha? Kamu mau nggak membuang rasa gengsimu? Kamu mau nggak membuang rasa malumu? Nah, kamu sendiri masih malu, gengsi, mulutmu masih terkunci, mau nawarin produk ke orang lain aja masih malu, gengsi.
susah Pak. Kamu aja nggak beres dengan dirimu sendiri. Kamu mau hari ini mau naklukkan orang lain, mau jual produk orang lain. Terus kemudian nonton YouTube-nya orang, kemudian halu lagi. Wah, kayaknya ini Pak Chandra ini mentor abal-abal ini. Nggak kaya-kaya amat ini. Kayaknya bukan mentor yang bagus ini. Saya kepengen cari mentor yang lebih kaya aja, lebih tajir. Ujung-ujungnya bodong. Ujung-ujungnya hancur. Nah, itulah. Hari ini, ya, sekarang lagi rame ya, lagi viral. Di Indonesia lagi ada fake mentor dan barusan juga sudah saya upload. Ya, entah Anda lagi terkena atau tidak, tapi sekarang di sosial media banyak sekali orang-orang yang menawarkan hal-hal seperti itu. Nah, di topik malam hari ini saya nggak mau yang berat-berat karena ini suasana liburan, tapi tetap kita meeting santai, tapi yang penting tetap mengena. Jadi sekali lagi, please change your mindset, please. Kamu mau hidup enak, tapi nggak mau buang gengsimu. Kamu mau hidup enak, tapi halusinasi. Webinar gratis saja nggak mau ikut. Hari ini webinar PO, webinar Rabu Minggu ditawari gratis, Anda ngomong, MLM. Anda lihat, sikap mental orang bangsa Indonesia itu seperti kayak gitu loh. Gimana mau maju? Kemarin ada yang tanya, Pak, supaya mengubah citra direct selling yang negatif jadi positif gimana? Justru saya lebih senang orang Indonesia masih punya citra direct selling negatif. Kenapa? Berarti pangsa pasar kita masih luas. Kalau sudah positif semua, hey men, kamu mau cari reseller di mana? Semua orang udah pakai produk keke. Kamu sudah nggak punya peluang lagi. Justru orang masih negatif itu peluangnya di situ. Ya kan? Saya selalu bilang apapun kendala kamu itu justru peluang di situ. Hey, saya nggak punya modal, justru dari bisnis ini kamu bisa punya modal. Yang penting kamu hari ini rubah mindset kamu. Bagaimana kamu hari ini dari yang tidak berani menjadi pemberani, dari yang penakut menjadi orang yang tidak takut. Dari yang hari ini mulutnya terkunci, nggak bisa bicara, berani bicara, berani ketok pintu rumah orang, berani tawarkan bisnis ini ke tetangga, berani tawarkan nates ke tetangga. Apa sih ruginya? Emang kamu hari ini jualan nates itu lantas ruginya apa sih? Saya ingatkan ya, ingatkan satu hal. Cicilanmu itu tidak ditanggung oleh tetangga. Apalagi tidak ditanggung oleh pemerintah. BPJS saja harus bayar sendiri, men. Ya. Jadi kamu itu harus ingat, kalau hari ini gengsimu itu sudah bisa menghidupi kamu, silakan kamu hidup dengan gengsi. Tapi kalau gengsimu itu terlalu berat, ya kayaknya nggak ada bisnis apapun yang cocok sama kamu deh. Dan nggak ada bos yang suka sama kamu, karena kamu terlalu bergengsi. Dan celakanya kamu gengsinya jauh lebih parah daripada bosmu. Ya, mungkin ya itu aja kado Natal dari saya ya. Saya rasa untuk malam hari ini mulut saya mungkin terlalu ceplas-ceplos ya. Saya ucapkan mohon maaf kalau seandainya saya tahun 2020 ini banyak kata-kata saya yang terlalu melukai perasaan Anda. Semata-mata saya nggak ada maksud, karena saya hanya ingin supaya mindset Anda berubah. Itu aja pesan dari saya. Terima kasih, Merry Christmas, and sukses selalu. Sampai jumpa nanti di hari Minggu. Salam hebat luar biasa. Baiklah, itu dia teman-teman, bagi kita semua yang sudah hadir pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih dan semoga apa yang kita dapat pada malam hari ini tentunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa dan salam hebat luar biasa.